diselenggarakan oleh FEB dalam rangka pemberian donasi kepada yang terkena dampak COVID. Bapak Ibu yang saya hormati, topik kali ini yang akan dibicarakan adalah mengenai strategic management. Kita tahu bahwa pandemik ini membuat semua hal menjadi berubah, gitu. Artinya semua orang, semua pihak, semua bisnis, semua apapun harus mau tidak mau melakukan perubahan atas apa yang akan dilakukan. Nah, terkait itu tentu saja bagi bisnis dampaknya mungkin akan lebih terasa, sehingga semakin terasa pentingnya strategic management ini bagi kelangsungan hidup perusahaan. Baik, sebelum kita mulai, saya akan membacakan sedikit CV dari Ibu Dr. Rina Pasaribu. Ibu Dr. Rina Pasaribu memiliki berbagai latar belakang jabatan yang penting, baik ketika beliau masih berada di Telkom maupun sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 2 di Telkom University. Sebelumnya beliau adalah Senior Leader di Telkom Professional Certification Center dan Senior General Manager Telkom Korpu. Selain jabatan-jabatan itu, beliau juga menjadi staf pengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Telkom di Prodi MBTI, Manajemen Bisnis Telekomunikasi. Baik Bapak Ibu, tanpa panjang lebar, mudah-mudahan Bu Rina Pasaribu bisa memberikan kita insight tentang bagaimana peran strategic management ini dalam situasi yang memang tidak nyaman ini. Monggo Bu Rina, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu. Waduh, ini saya enggak. Bentar, ini materi. Ya, Bu Rina, mohon izin, kita waktunya 1 jam, nanti akan saya bagi Ibu presentasinya kurang lebih 30-45 menit, sisanya kita pakai untuk tanya jawab. Ulangi, 45 menit saya? Ya. Monggo Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Farida, terima kasih atas perkenalannya untuk visi saya. Kemudian kalau Bu Ratri dan Pak Diana serta manajemen FEB-HD, terima kasih atas kesempatannya. Juga para dosen yang saya cintai, serta rekan-rekan dari bidang 2 internal kami, begitu, serta saya dengar ada yang dari eksternal. Mohon izin, pertama-tama selalu kita sampaikan terima kasih kepada Allah karena pada hari ini, pada saat ini kita masih diberi kesehatan, sementara di luar sana masih banyak sekali orang yang tidak sehat, tidak walafiat. Baik, karena hanya 45 menit, barangkali saya perlu segera langsung masuk kepada materi. Nah, judulnya, kalau Bu Farida tadi menyampaikan strategic management saja, begitu. Tapi mohon izin saya sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan rekan-rekanku sekalian, saya tambahkan dengan kata-kata concept and practices, however, it only in a glance, because karena hanya kalau dalam 45 menit, kayaknya nggak mungkin. Konsepnya aja, kalau kita kuliah itu 1 semester. Baik. Nah, ini CV saya sudah disampaikan oleh Bu Farida, current position, former position, kemudian education, certification ada. Yang perlu saya sampaikan sambil memindahkan, saya orang teknik, tiba-tiba saya masuk ke dunia sosial, langsung atau manajemen, langsung ke pricing begitu, di mana saya ketemu sama Pak Ahmad di Telkom, tanpa melalui pengetahuan tentang marketing. Jadi kita belajar, kalau di Telkom kita harus bisa belajar, kita harus bisa menjalankan pekerjaan dan melampaui target yang disampaikan. Nah, outline-nya, halo, suara saya terdengar ya, Bu Farida?
Benar, Bu. Alhamdulillah cukup terasa. Jelas Bu. Suaranya Jelas, Bu. Farida Sangat. terpotong. Tadi suaranya Bu Farida agak terpotong-potong. Oh, iya, Bu. Kalau saya terpotong-potong, mending diputus ya. Supaya saya pindah ke tab. Oke, baik, Bu. Mangga, Bu. Outline-nya yang nomor 1 dan nomor 2 adalah tentang definisi seperti biasa kita. Kalau konsep cerita tentang definisi dulu apa yang mau kita bahas. Kemudian bagian kedua ini adalah tentang strategic management proses dan ada tentang levelnya. Kemudian yang 4 ini adalah bagian daripada SM proses. SSA, SF, SI, SEC. Kalau orang Telkom biasanya sudah hatam lah ini, sudah hafal begitu. Dan kelihatannya bidang 2 juga mulai hafal ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian. Baik, tentang definisi dari strategic management. Saya bawa materi ini dari kelas. Koordinator saya adalah Bu Risris. Kalau Bu Risris hadir saat ini, mohon koreksi Bu. Bu Risris Mayani, beliau koordinator mata kuliah. Nuhun Bu Risris. Ya, banyak sekali kalau saya datang ke kelas dan mengajarkan strategic management, mau S1 maupun S2, saya selalu bilang, tidak ada mazhab yang sempurna. Tapi materi yang saya bawakan di kelas adalah hasil tim yang dikoordinir oleh koordinator kami. Jadi kalau Anda ingin memperluas mazhab, ataupun saya menyampaikan tambahan, mohon dapat diterima, saya bilang. Nah, izinkan di sini ada definisi yang dari Fred David, begitu, strategic management can be defined as the art and science. Jadi seperti halnya leadership begitu adalah art and science of formulating, implementing, and evaluating. Memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi apa? Cross-functional decision. Cross-functional itu, kalau kita bicara cross-functional berarti ada di internal, fungsi-fungsi di dalam. That enable an organization to achieve its objective. Tentunya untuk mencapai objektif. Nah, ada paragraf berikutnya yang menyatakan bahwa strategic management ini berarti fokus in integrating management, marketing, ini yang menjelaskan cross-functional itu apa aja. Marketing, finance, production, operation, research, and development, and information system. Saya yakin di sini kelewat nih, Davidnya. Human capital is a very matter. Begitu. Nah, kalau itu konsep, maka mari saya membawa forum ini untuk pakai istilah yang sering kita dengar aja deh, di praktek begitu. Nah, kalau strategiknya itu lebih di bawah, kalau manajemennya adalah di atas. Ini strategik ini adalah kata sifat. Ya. Kalau manajemen berarti kita udah tahu lah, POEK istilahnya ya, planning, organizing, actuating, and control begitu. Sederhananya seperti itu. Cuman ada kata-kata strategiknya. Bukan strategi loh, strategik. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ada manajemen strategik, bukan manajemen strategi. Nah, ini jelas-jelas kata sifat. Jadi manajemen yang sifatnya strategik. Yang strategik itu apa sih? Strategik itu satu, create value. Jadi kalau istilah profesor saya waktu ngajarin filosofi dari strategic management, dia bilang, kalau nggak untung for business, it's not strategic. Jadi harus create value. By the way, Ibu dan Bapak kelihatan nggak ya? Makanya saya pakai mode ini supaya digedein. Bukan mode slideshow, Pak Asep. Sebelum dimarahin. Kelihatan Bu, jelas Bu. Jelas Bu. Nah, create value itu untung begitu. Yang strategik itu apa sih? Long term. Yang strategik itu apa sih? Multi aspek. Sulit dibalikan. High risk juga. Kemudian dia umumnya akan memakan major resources yang besar. Dan biasanya menyelesaikan sesuatu yang paradoks begitu. Baik, contohnya yang paradoks apa ya? Pengen jualan retail. Oh ya. Kalau di Telkom kita jual wholesale, tapi jual juga retail. Dua-duanya harus. Nah, ini bagaimana cara membuat supaya network yang ada di kita itu bisa meladeni retail, tetapi juga wholesale bisa terladeni. Baik, ini kembali kepada konsep. Saya omat-omat, bahasa Sundanya omat-omat ya. Jangan melihat strategic management, lihat dari sininya dulu ya. Saya malah sebetulnya ingin skip ini. Jadi orang yang melihat strategic management kok kayaknya ribet banget sih. Enggak, jangan lihat ini ya. Ini intinya hanya tadi, formulate, implementing, and controlling.
Di sini kalau ada beberapa referensi yang saya pakai, di sini ada Wilhelm Hanger. Kenapa saya suka Wilhelm Hanger? Karena dia pakai kata-kata kontrol. Nah, kemudian kenapa saya pakai Wilhelm itu yang di sini? Dia pakai control, evaluation and controls, explicitly begitu. Sementara kalau David, dia hanya mengatakan evaluation di sini, evaluation performance. Tetapi di dalam kata-katanya, deskripsi di dalam bukunya tetap juga ada kontrol. Kontrol itu adalah perbaikan dari sesuatu yang kurang pas. Ini dari Pak Arif Yahya, ada kuliah umumnya. Kemudian ini ada Ibu Poppy Rufaidah. Dia di sini, nah kalau untuk yang ingin masuk ke dalam ada beberapa tools. Ini analisa lingkungan, ini memformulasi, ini mengimplementasi, dan ini mengevaluate dan mengkontrolnya. Di sini kalau Bu Poppy spesifik pakai balance scorecard. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita lanjutkan. Nah, jangan lihat yang tadi, kalau saran saya, pakailah ini aja. SSA, SF, SI, SEC. Punten ya Bu Risris ya. Tapi rasanya sama lah ini mah dengan yang Fred. Nah, ini lebih, kalau untuk yang sederhananya, kalau saya tanya anak-anak S1 yang baru semester 2 kemarin, kamu tahu nggak manajemen? Tahu Bu, apa? POEK. Jadi udah beken POEK. Makanya saya tanya praktisnya apa? Oh, dia ngerti POEK. Ya sudah. Nanti kalau Anda sudah mulai ke strategic management semester 6 ya Bu ya, apa 5 nih. Jadi masuk ke sini nggak beda, nggak terlalu jam begitu. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kalau tadi SSA, SF, SI, SEC ini adalah prosesnya begitu, ya proses. Nah, levelingnya seperti apa? Ini yang sering kita kurang ngeh begitu. Nah, level itu di suatu institusi ada yang punya korporasi level. Nah, korporasi level itu dijabarkan menjadi bisnis, dan bisnis dijabarkan menjadi fungsional. Saya paling suka menerangkan ini kalau dari tengah dulu. Ya, jadi kita lihat di gambar yang blok diagram kedua abu-abu begitu. Ini adalah satu bisnis unit. Bisa warung di depan rumah saya, bisa juga toko sepedanya Pak. Ada Pak Jeffrey di sini kali dia kan senang goes nih ya. Nih, satu toko sepeda misalnya begitu. Dia pasti punya yang bawahnya, yakin. Nah, ini kalau ke bawah pasti ada. At least punya 4 functional. Ya, itu apa? Marketing untuk jualan, kemudian yang lain operation ini adalah untuk tadi aku bilang warung ya. Warung emak di depan tuh ada jualan tempe goreng. Operationnya apa? Dapurnya. Human capitalnya adalah dia ngurus dirinya sendiri dan dia punya asisten, kemudian semua pasti dia catat. Kemudian kalau satu bisnis unit ini mulai bertambah, misalnya jangan pakai si emak, barangkali karena si emak sudah 11 tahun, lebih dari 11 tahun saya tinggal di rumah ini, si emak tetap aja satu warung begitu. Nah, ini mungkin toko sepeda tadi ditambah dengan mau jualan toko apa ya? Kalau sepeda motor kali atau ya motor lah. Jadi dia satu line of industry begitu, transportation. Maka fungsionalnya tetap ada, tetapi korporasi levelnya harus sudah ada fungsinya begitu. Karena sudah ada portfolio. Yang namanya portfolio itu adalah ngatur lebih dari satu. Nah, jadi sehingga pasti di sini juga sudah tidak hanya fungsi-fungsi yang mendasar, tapi sudah harus ada procurement untuk masing-masing bisnis unit. Ini bisa masing-masing bisnis unit, bisa juga ini sebagian ada di atas. Ini tergantung. Jadi strukturnya atau penempatan fungsi-fungsi tersebut akan mengikuti strategi. Nah, ini yang abu-abu ketiga ini apa sih? Kita sudah ada di era digital sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Maka strategi untuk information system sudah menjadi keharusan begitu. Kan kita sudah jadi digital. Sementara satunya lagi, tidak ada unit bisnis yang dibilang hidup kalau dia tidak tumbuh. Makanya, nah, yang menjadi basis pertumbuhan dari suatu unit bisnis
atau institusi adalah inovasi yang harus dibahas. Karena aku tanya Bu Rina. Ya. Bu Eni, kenapa manggil saya? Research and Development Strategi. Ini adalah endorser utama dan supaya kita bisa jadi growth. Baik, barangkali itu tentang level dan praktisnya begitu. Nah, kemudian kalau levelnya ada 3, SSA, SF, SI, dan SEC-nya di masing-masing level itu terjadi. Dan development-nya itu harus terjadi sedemikian sehingga implementasi yang dari corporate level mengalir ke bisnis level dan mengalir juga ke semua functional level. Baik. Nah, ini saya ke praktis nih, Bu. Ibu dan Bapak ya. Kalau tadi ada 3 level, corporate, bisnis, dan functional, maka ini konsep ya. Corporate itu harus punya 3 strategi. 1, punten kebaca nggak? Kalau nggak saya gedein lagi ya. Oke. Directional strategy, apakah secara keseluruhan korporasi itu bisa tumbuh atau harus Putus ya suaranya. Hilang ya Bapak Ibu suaranya? Iya hilang, putus Bu. Iya. Hilang suaranya. Hilang. Jadi berarti di Bu Rina ya, kalau Bapak kita masih bisa. Hilang. Ya, Ya, di Bu Rina. Hujan kayaknya di sana. Hilang Bu. Bentar. Sama kasusnya Pak Abdullah ini. Jadi muncul nanti suara itu penjual. Iya betul Pak. Iya, nih sama dengan Pak Abdullah ini. Iya sama itu. Masih ingat ya? Masih ingat saya Bu. Disangkanya pembicaranya kabur ya. Iya. Jajan dulu. Gambarnya. Jajan Ini dulu. gambarnya Bu Rina juga hilang ya? Bu Rina? Oh iya, itu persis itu sama. Iya ya. Bu Rinanya menghilang? Oh ini ada muncul gambarnya ada. Bu Rinanya pindah semua kayaknya pindah perangkat kayaknya. Oh. Pindah perangkat iya. Pindah Bu Rinanya Bu menghilang. Rina? Oh udah. Bu monggo Bu. Lanjut. Mana tadi? Sampai PPT yang ke... Suaranya tadi hilang. Ada nomornya. Tadi hilang Bu, beberapa menit, detik. Beberapa detik. Oke. Ini Bun? Strategi Ya. formulation. Iya, betul Bu, sampai di situ. Oke, saya mute dulu ya. Baik. Sampai mana? Tadi sampai directional strategi ya? Oke. Iya betul Bu. Betul ya. Baik, kemudian yang portfolio strategi. Jadi artinya yang ini tuh kita mau kemana, jadi kita harus tahu secara tell you atau secara YPT juga bisa, nanti kita lihat di praktisnya. Atau secara tadi, korporasi yang tadi, perusahaan PTSM, misalnya perusahaan sepeda dan motor, itu harus punya directional strategy, whether dia ada dalam kondisi yang memungkinkan dia untuk growth, atau dia ternyata ada dalam kondisi stabil, atau ternyata dia harus mundur dari industri tersebut. Nah, untuk mengetahui itu, sebetulnya strategi portfolio dia harus tahu. Untuk mengetahui directional strateginya kemana, dia harus tahu portfolio strategi. Tools-nya apa? BCG dan GE Matrix. Kemudian ada satu lagi, parenting fit strategy. Jadi parenting fit strategy itu apakah dia memahami, misalnya si yang menjadi corporate level CEO-nya adalah orang tuanya yang dia misalnya tidak memahami tentang bisnis sepeda dan motor. Nah, ini belum tentu dia bisa menjadi partner yang baik. Nah, kalau dia ngeh bahwa dia tidak
menjadi corporate level yang baik, maka mungkin strategi yang dipilih adalah tidak mengontrol langsung dari atas, tidak mengontrol, tetapi loose begitu. Or at least strategic guidance. Baik. Nah, kalau itu corporate level ya, yang jarang-jarang lah kita lihat. Bu Rizri, punten saya juga perlu didalamkan nih tentang corporate strategy ini. Nah, kemudian yang bisnis division strategi. Sebetulnya bisnis level ini adalah bisnis di mana kita level di mana kita benar-benar beradu begitu dengan kompetitor. Kalau dari materi yang kami punya, kebetulan saya dari Profesor Soheli itu ada 3, komparatif strategi, kompetitif strategi, dan kooperatif strategi. Nah, komparatif itu adalah lebih kalau misalnya contohnya Indonesia punya sumber daya alam yang banyak, yang besar sekali, tetapi relatively tidak bisa kita manfaatkan itu menjadi sesuatu yang significant bervalue untuk negara ini. Nah, kalau untuk kompetitif strategi rasanya kita dan kooperatif strategi itu sudah kita lakukan ya untuk kita. Nah, teorinya ini ada yang generik, ada yang kompetitif. Untuk yang generik sering kita dengar adalah dari Porter generic strategy begitu. Kemudian yang functional strategy ini adalah seperti yang tadi saya sampaikan, adalah yang manajemen dasar dan ditambah dengan innovation and mana IS-nya? IS ya. Pak Dadang jangan kecewa ya, saya kurang satu nih IS-nya. Nah, ini kalau menurut hemat saya, walaupun agak gede konsepnya, tetapi sangat penting untuk mengetahui where are you now. Jadi contohlah, ini Bu Fira ya, Bu Fira, you are here now. Bu Fira dari, mohon maaf, tadi saya belum menyapa, kalau ada rekan-rekan yang hadir di sini dari eksternal yang bukan dari TELU, mohon izin, forum ini saya pakai dengan menggunakan contoh dari TELU, khususnya di internal 2 dan di FEB. Dan umumnya di TELU lah dengan YPT. Ini contoh misalnya Bu Fira nih, pakai kudung cantik sekali, Anda ada di human resource begitu ya. Nah, human resource ini karena kita ada di TELU itu juga sudah merupakan corporate level karena punya 7 fakultas. Gitu ya. Dan kalau di atasnya lagi ada YPT begitu, Yayasan Pendidikan Telkom. Ini harus nyambung, seperti yang tadi ya. Functional adalah bagian dari business division, bisnis adalah bagian dari corporate. Jadi Bu Fira di sini, kemudian misalnya Bu Wadek 2, Bu siapa? Bu Farida Titi, Bu Ratri, dan Pak Dianes barangkali sebagai 3 serangkai bisa saja melihat, bukan bisa saja, Anda ada di posisi ini. Kemudian kalau corporate strategy, terutama portfolio menurut saya untuk di TELU, ini harus mulai dilihat begitu, seperti yang saya sampaikan di Rapim waktu di Ciloto ya, Bu Farida. Ini yang ngurusin portfolio di rektorat itu harus, menurut saya harus, saya yakinlah di RENIP atau di bisnis plan kita sudah ada. Tapi untuk saya ini paling tidak adalah map yang bisa saya pakai di mana saya berada. Gitu. Baik. Nah, itulah tentang butir ke-1 dan butir ke-2. Dan ini adalah bagian-bagian daripada strategic management process. Yang pertama adalah SSA. SSA itu strategic situation analysis. Strategic situation analysis. Jadi ini kata sifat ya. Oke. Ada eksternal dan ada next slide-nya adalah internal. Kita sudah tahu semua ya, ada PESTEL, politik, ekonomi, sosial, teknologi, I-nya for environment, and L for legal. Kemudian ada kalau ini global begitu, bisa juga ke negara kita, kemudian industrinya khusus seperti apa. Ini ada tekanan dari customer, ada tekanan dari supplier, ada tekanan dari new entrant, ada tekanan dari substitusi juga. Di tengahnya kita berebut, berkelahi, berrivalry antara sesama pemain. Kemudian ada satu lagi, barangkali
ini adalah gabungan dari Pestel dan Five Forces. 7C kita sebutnya kalau di Unpad, ini turunan dari Prof. Suherli. Ini adalah gabungan dari ini dan ini. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, barangkali semua orang selalu sudah bicara tentang COVID. Sebelum COVID kan musimnya Industri 4.0 begitu ya. Tapi Industri 4.0 dilibas habis oleh COVID nih. Nah, global ada One begitu, championship dari WHO. Kemudian ini nih global maksud saya, mengerucut ke Indonesia, mengerucut kepada kita ada di sektor pendidikan. Kebetulan masuk ke Industri 4.0, makanya Mas Menteri ditunjuk oleh Pak Jokowi, dan setelah di industri ini saya mencoba melihat satu dari kacamata kompetitor, ya. Kalau ini adalah value, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian, head to head kita siapa? Apakah mau berbentuk akreditasi poin, di mana kita harus menjadi nomor 1 terus, atau kita mau pilih BINUS? Ya mohon maaf, ini dari eksternal, ya perusahaan apalah. Kenapa? Karena kalau kita punya the same enemy, begitu, common enemy dari 1.300 pegawai value, itu energinya akan terfokus, dan mudah-mudahan kita bisa, bukan mudah-mudahan, likelihood-nya akan bisa memenangkan kompetisi itu gitu. Jadi mohon agak jam barangkali saya ke praktisisnya. Nah, ini semua mundur lagi sedikit. Ini kalau bahasa saya untuk menerjemahkan dari Industri 4.0 adalah kita harus fast. Mau pakai robot, mau pakai AI, mau pakai apa, tetap aja transformation of industri, actually sama similar lah. Di sana profit, di sini non profit. Internal analysis yang dipakai teorinya itu bisa value chain from Porter, and bisa juga resources based view. Kalau Bu Poppy sekarang jadi apa sih? Di bawahnya Dubes tuh, tapi bagian pendidikan di Amerika. Atas pendidikan, Bu. Atas, Bu. Siapa itu? Bu Fajrami apal, hebat. Tangible, intangible resources, resources, and capability kalau saya tidak salah. Ya, ini Barney Hamel perhalat lah. Saya kalau ngobrol sama Pak dosen dan Bu dosen, hati-hati nanti dimarahin kalau nggak masukin sumber. Gitu. Mohon maaf. Karena saya sebetulnya larinya dari praktis, bukan larinya dari... Nah, kalau ini adalah ujung-ujungnya kita punya resources, banyak resources tidak bisa akan jadi kapabilitas kalau tidak terintegrasi dan menghasilkan sesuatu. Kapabilitas yang banyak bisa menjadi core kompetensi, kalau kompetensi itu memberikan value, jarang, tidak bisa diimitasi, dan apa itu? Non-substitutable. Nah, kita harus punya core kompetensi apa? Setahu saya, TELU itu mengklaim dirinya, makanya namanya Telkom University. Telkom berbasis ICT, gitu ya, ICT yang digital kalau sekarang. Maka TELU core competence, in my opinion, is still based on ICT, gitu. Nah, kalau kita bisa mempertahankan terus core kompetensi berbasis value-nya tersebut, begitu, FRIN tersebut, maka kita akan punya competitive advantage yang terus ada, dan ini tidak sifatnya tidak statis. Dan itu akan menjadi competitiveness kita yang strategik artinya long term dan berkelanjutan. Nah,
Itu yang warna merah. Kalau di value chain di sini saya mencoba menerapkan unit-unit mana yang ada di primary activity. Yang bawah adalah primary activity. Kalau kita jualan, ini adalah pelayanan terhadap pelanggan yang sudah menjadi pelanggan kita. Marketing and sales adalah untuk pelanggan yang calon pelanggan begitu. Ke belakangnya adalah dapur begitu. Ya. Ini adalah outbound logistik. Kalau di toko seperti etalase, kalau inbound logistik seperti kulkas kita gitu. Nah, saya tidak simpan satu-satu, tapi di depan ada fakultas-fakultas, 7 fakultas. Untuk ngurusin mahasiswa ada Ditmawa, kemudian ada akademik, ada keuangan, karena keuangan juga punya frontliner kan di depan. Kemudian kalau terkait dengan kerjasama tridharma yang lain, penelitian dan abdimas, ada PPM, ada kerjasama, dan juga ada ARSIS begitu. Ada di sini. Saya menyimpan admisi dan SPS di sini. Admisi untuk rekan yang dari luar, admisi itu adalah direktorat khusus admisi dan direktorat SPS. SPS itu di lehernya rektor kami. Saya melihat di bawah rektor kami yang membawahi Pural. Di sini saya melihat kok kesan, mohon maaf kalau saya salah begitu ya. Apakah majority of marketing and sales is only in admisi? Nah, kalau menurut hemat saya itu adalah tanggung jawab kita bersama begitu. Kalau saya melihat atau mendengar Bu Rina begitu berjuang luar biasa begitu. Tapi ya artinya saya yakinlah di fakultas itu banyak sekali sumber-sumber resources yang akan menjadi capabilities kalau bersama-sama begitu. Untuk tidak hanya di admisi, tetapi juga mendukung dari tadi yang seperti yang saya sampaikan, portfolio di level rektorat. Begitu. Nah, kalau ini adalah support activity, ada logistik dan aset, di sini ada PSAL. Kenapa? Karena PSAL menyiapkan juga untuk PJJ. Begitu. Kemudian ada Putih, PPM, BTP, SDM, KUK, dan SPS lagi. Baik, kenapa saya tulis di sini SPM? Karena firm infrastructure di sini maksudnya tidak hanya finance, tetapi juga termasuk untuk menyiapkan kinerja, organisasi, ada di SPS. Nah, ini endowment. Baik, barangkali itu merahnya, legend merah adalah untuk yang practices. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, serta rekan-rekan adik-adikku, anak-anakku. Nah, kembali kepada yang 3 level, ini adalah konsepnya tadi, saya potong. Kemudian practices-nya. Nah, kalau YPT ada di level Lakhar, dia harus ngurusin corporate level strategy. Kemudian business division-nya dia punya Lemdikti 4, Lemdiknas 40 sekian, sehingga kita total mungkin 50, dan juga ada anak perusahaan. Nah, masing-masing harus punya functional management. Kemudian kalau dari Lemdikti kita jabarkan ke menjadi TELU, maka TELU harus punya di level rektorat. Untuk corporate level ada 7 fakultas, ada ARSI, ada direktorat, juga ada nada logistik. Kenapa saya tulis di sini? Karena masing-masing ini menghasilkan revenue juga. Logas contoh mengelola kantin ya. Halo. ARSI kemudian direktorat PPM juga menghasilkan revenue begitu. NTF. Ini yang TF, ini yang TF. Kemudian ya seperti yang di tadi, masing-masing juga harus punya fungsi marketing, either di dia atau di tempat lain. Baik. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, barangkali saya perlu juga menyampaikan ada konsep untuk portfolio strategi dan kompetitif strategi. Kita punya yang ini jangan bikin bingung juga ya. Saya merasa perlu menyampaikan matriks ini. Karena matriks ini sebetulnya begitu kita tahu posisi suatu unit ada di mana, maka strategi apa yang perlu kita lakukan sudah tinggal baca gitu. Contoh, kalau kita pakai ini sebagai portfolio dari corporate level, ada 7 fakultas, misalnya saja di sini, ini ada fakultasnya kok 2 ya, saya anggap kelas 3 lah. Nah, fakultas 1 adalah STARS, fakultas 2 lagi di question, dia lagi naik, mungkin ini ya, FKB begitu. Kalau yang di STAR sekarang kira-kira apa ya?
Pak Ama, Bu Farida, Bu Risris kira-kira yang mana ya fakultasnya? Kemudian ada juga fakultas barangkali kalau di sini kok kesannya kesian banget ya. Kayaknya kita kesko kita masih bagus kok. Tidak di bawah di tengah. Nah, ini sangat-sangat membantu kita dengan mengetahui posisi ini. Tapi memang data dari growth of shares, kemudian market growth of shares, kemudian ini adalah market size-nya itu memang perlu kita peroleh. Nah, kalau kita ingin pakai ini, Bu, bedanya ini sama ini apa? Ini 2x2, ini 3x3, that's it aja. Sehingga ini menjadi lebih lengkap. Ini yang 2x2 maupun 3x3 sebetulnya bisa kita pakai juga untuk untuk melihat posisi kita terhadap kompetitor. Misal fakultas 1, ini mungkin bukan fakultas 1 ya, pasti fakultas 2. Anggaplah di sini ya, fakultas 2 ada di sini begitu misal. Nah, ada kompetitor. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, bedanya yang 2x2 sama 3x3 ini variabelnya lebih multi aspek. Oke. Kemudian ini strategi implementasi, ini saya potong-potong. Implementasi intinya kalau untuk saya adalah action plan. Ya. Punya program, harus punya uangnya, kemudian kalau program itu perlu prosedur, mari kita buat prosedurnya. Atau kalau program itu perlu bikin policy-nya, ya kita bikin policy-nya. Seperti itu. Nah, jangan lupa seperti yang saya sampaikan, harus ada action plan. Action plan itu berarti butuh orang. Bisa person in charge, bisa juga unit in charge. Nah, kalau untuk corporate level, seperti yang saya sampaikan, untuk portfolio strategi, barangkali saya bisa salah. Sangat bisa salah. Ini kalau legendnya hijau ke putih-putihan barangkali sedang jalan begitu atau sudah ada, tapi dengan adanya new normal ini berarti kita harus melakukan review lagi begitu. Kemudian kalau untuk competitive strategy, alangkah lebih baiknya kalau kita punya common enemy sehingga semua melihat kalau misal kita perguruan tinggi X itu adalah head to head ke kita, maka semua informasi tentang perguruan tinggi itu yang bagusnya apa, yang jeleknya apa, bisa kita kumpulkan dan kita melakukan anticipate reaction begitu. Seperti halnya kalau kita lagi perang, karena strategi sama perang kan nggak beda jauh ya. Nah, sehingga kita bisa fokus. Kemudian kalau cooperative strategi, jangan lupa Telkom Group itu gede banget, bagus banget. Ya maksud saya manfaatkan rajin-rajinlah kita ke sana gitu, selain ke industri yang lain. Kemudian seperti yang tadi marketing strategi sudah warnanya hijau, apakah hanya admisi? Mari kita bersama-sama membantu. Mengapa? Karena the only revenue source is only marketing gitu. Kalau perlu ya mari kita bersama-sama menjadi funnel-funnel begitu. Kemudian yang lainnya functional management. Kita sudah melakukan, hasil program sudah jalan, digitasi sudah ada, squad like ada. Mengapa perlu saya sampaikan di sini? Karena di Rapim terakhir, Tell You Leaders Gathering begitu, kita state bersama dan sudah di-endorse oleh Pak Rektor bahwa digitisasi dan new way of working is completely dibutuhkan oleh kita. Dan squad like itu sudah kita jalankan di keuangan, di SDM, dan saat ini juga sudah akan dibentuk di SDM. Baik, ini SM proses terakhir untuk yang tahap terakhir adalah strategi evaluation and control. Kita punya balance scorecard, dia holistik bentuk, kompre begitu. Saling meling. Bu Farida, waktu saya berapa lama lagi? Tinggal 5 menit lagi, Bu. Oke. Ini ada ini kita sudah tahu lah begitu ya, bahwa balance scorecard itu bermula dari hanya finansial tidak cukup untuk menopang terus, maka berkembang tidak hanya finansial tetapi juga ke customer focus, internal business process dan learning and growth. Nah, kenyataannya sekarang dengan dunia yang harus bergerak cepat begitu, maka orang-orang sebetulnya ya, memilih suatu cara, suatu
kinerja evaluation yang lebih fokus, yang disebut sebagai OKR begitu, Objectives and Key Results. Ini dipakai oleh Google dan sampai sekarang dipakai terus, dan kurun waktunya hanya 90 hari. Ini sudah kita pakai di squad SPPD online, dan kalau SPPD online itu bisnis proses dan pakai digitisasi. Kemudian kalau di NTF itu pembenahan bisnis proses yang tidak bervalue langsung di-cut dan jadi mempercepat, mengefektifkan proses begitu, mengefisienkan proses. Ya. Kemudian dari kacamata value yang kita harapkan. Nah, ini istilah dari Pak Arif Yahya begitu, mikro, makro dan mega begitu. Nah, kita sekarang juga sebetulnya menjalankan ini semua. Buktinya apa nanti bisa kita lihat bahwa kita memasukkan green metric begitu. Ya. Tidak hanya memikirkan company, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kita harus memikirkan customer, tapi beyond itu juga kita harus memikirkan society and environment. That's why we put mikro, makro, mega. Dan ini semua konsepnya adalah the more you give and the more you get begitu. Nah, secara praktis YPT target dewan pengurusnya adalah sudah, ini saya warna hijau gitu. Dari chairman sampai dengan ke pegawai itu sudah nge-link. Di Rapim juga saya sudah sampaikan bahwa kita perlu melink mulai dari nomor 1 dari Telyu sampai ke pegawai terdepan. Gitu. Nah, dari YPT lari ke dijabarkan ke Telyu, kemudian di sisi lain Telyu juga punya kinerja-kinerja yang harus dipenuhinya, mulai dari akreditasi, ISO, Webometrics, Green Metrics. Nah, ini masuk juga ke Telyu, dan di Telyu kalau dari rektorat sudah sampai ke pimpinan dalam bentuk KM, dosen ada Telyu point dosen, tetapi belum linkage. Jadi baru Tridharma, belum linkage dengan finance-nya begitu, dan juga dengan kinerja-kinerja yang belum masuk ke dalam Telyu point. Kemudian kalau TPA belum punya SKI, baru mengikuti KM unitnya. Untuk itu inilah warna kuning yang sudah mulai hijau begitu, karena all SKI dari pegawai akan segera dibuat. Kemudian new way of working seperti yang saya sampaikan, OKR itu sudah juga kita lakukan, makanya warnanya kuning dan hijau, dan ini bisa kita pakai, dan terbukti SPD online itu lumayan, bukan lumayan lah, kalau untuk saya, small winning adalah di situ, terbukti bahwa squad like itu memang efektif untuk kita pakai. Baik, sebelum mengucapkan ini, saya mohon izin menyampaikan beberapa slide di Rapim, begitu. Terutama untuk rekan-rekan dari bidang 2, untuk mengingatkan lagi, bahwa kita selalu pakai framework ini, SSA, SF, SI, SEC. Jangan lupa di sini strategic situation analysis, di sini strategi formulasi, di sini strategi implementasi, di sini strategi evaluation, ya. Di sini yang strategiknya yang dianalisis. Ini ada TOS dan segala macam, ini ada 3 level, ada cross function between this, begitu, dan masing-masing punya konsep dan evaluation and control-nya sudah juga dimasukkan, gitu. Nah, ujungnya barangkali ini kita skip saja. Ini data tentang keuangan. Kenapa NTF menjadi penting di tahun 2020? Karena TF sudah menunjukkan growth yang mulai stagnan. Growth masih, tetapi mulai stagnan. Sehingga NTF yang masih 12 dan 13% harus segera di jack up. Tahun ini sebetulnya 17% kita ditarget. Kita menargetkan dan ditargetkan. Namun dengan COVID, akhirnya ya kita harus melihat kembali seperti apa kemampuan dari NTF kita. Dari kantin aja kita sudah hilang 75%. Ini strategi formulasinya kita gambar ini, dan mohon izin barangkali ada program aksi duo, ini ada, mohon dilihat lagi, nanti akan saya teruskan ke rekan-rekan gitu. Jangan lupa bahwa ini adalah komitmen kita bersama, rekan-rekan bidang 2, Ibu dan Bapak dari FEB serta dari eksternal, mohon izin karena ini sebetulnya initial idenya adalah this is sharing session for internal. Terima kasih kepada Pak Kiki, kemudian tapi Pak Kiki kemudian bawa ke FEB dan ini ternyata menjadi forum menjadi lebih besar lagi.
Mohon izin ya Bapak punten sekali saya mengkombinasikan internalisasi dengan short course begitu. Tapi short course ini menurut tema saya karena saya orang praktek, apapun yang Anda dapatkan di konsep kalau diimplementasinya nggak dipakai dan tidak menghasilkan, menurut saya tidak bermanfaat. Baik, barangkali itu yang ingin saya tampilkan dari materi Rapim. Jangan lupa ini ada dan ini sudah kita jaminkan. Saya bukan sebagai Rina pada saat presentasi, tetapi sebagai wakil daripada bidang 2. So let's achieve this. Oke, baik, barangkali saya kembali ke materi utama. Slide terakhir adalah hadis, dan saya yakin tidak hanya di orang Muslim yang menyatakan bahwa manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Mudah-mudahan Jumat ini semakin berkah untuk kita. Mudah-mudahan COVID segera berakhir. Mudah-mudahan menjadi berkah yang lebih baik lagi dari Allah. Terima kasih ya Allah. Hari Amin ini ya rabbal alamin. Amin ya rabbal ulang tahun ibu saya yang ke-88. Mudah-mudahan menjadi husnul khotimah nanti di tahap-tahap. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Rina Pasaribu, terima kasih atas presentasinya yang sangat sebenarnya detail bagi kita yang detail ya Bu ya. Artinya Ibu menyampaikan banyak hal yang terkait dengan penerapan strategic management pada universitas pada bidang pendidikan, yaitu tempat di mana kita berada saat ini. Baik Bapak Ibu, supaya tidak berpanjang lebar, saya buka sesi tanya jawab. Saya sudah punya list beberapa penanya, Bu Rina. Kita mulai dari penanya pertama, Bu Wiwin Aminah. Mangga Bu Wiwin, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Warek, izinkan bertanya. Jadi ini memang situasinya lagi begini. Saya mohon pencerahannya atau pendapatnya pada situasi terjadinya cobaan COVID-19, strategi di level corporate, apa yang akan Ibu usulkan untuk memperbaiki keadaan kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebetulnya strategi kita itu di-boost, malah didukung oleh COVID. Jadi kampus Merdeka itu kan salah satunya ingin darinya lebih bagus begitu ya. Jadi kalau saya pribadi Bu melihatnya COVID ini memboost kita, bahkan memboost saya. Saya relatif gatek lah, mirip Mbak Wiwin ya. Tapi dengan adanya COVID begitu kita bisa begini Bun. Ya. Lebih canggih ya. Tapi itu salah satu aspek begitu Bu. Jadi kalau saya sih dilihat dari sana, betul itu adalah peluang dan bisa menjadi kekuatan kita. Mengapa? Karena banyak sekali kampus yang tidak seuntung kita Bu. Jadi kalau kita bagus di situnya keren banget. Nah, tapi saya sangat berharap sekali bukan saya anti Zoom, tidak, karena mungkin saja Zoom itu yang bilang tidak secure itu hanya marketingnya, markom aja begitu ya. Karena sebetulnya kan prosesnya juga bisa secure ya. Tetapi saya sangat ingin juga mari bersama-sama dengan produk Telkom Group begitu Bu. Apalagi dengan segala hormat yang 50 giga disubsidi oleh mereka sebesar 55%. Kalau kita yang 45% kita yang bayarin. Jadi program itu oleh Pak Anto disebut sebagai program subsidi sekaligus marketing dalam long term. Baik, barangkali kalau itu peluangnya Bu ya. Tetapi threat-nya juga ada. Mengapa? Contoh, kalau itu berjalan terus, jadi Pak Logas, Pak Taufan, punten, gedung ini kalau nanti bakalan kosong harus kita pikirin mau jadi apa. Ya. Jadi memang Allah itu luar biasa baiknya. Di mana ada kesulitan ada kebaikan, di mana ada kebaikan ada kesulitan. Ya. Jadi itu barangkali balik ke saya, balik ke kami di logistik dan aset. Juga punten sekali saya melihat bahwa dosen-dosen ini adalah konsultan-konsultan internal kami yang luar biasa. Jadi mohon bantulah rektorat di sini, karena rektorat itu setahu saya bukan maha pintar, nggak ada. Jadi saya sih pengennya, kayak Bu Risris, kayak Pak Dodi, yuk kita lihat bareng-bareng, karena kalau bikin portfolio itu kan harus ngumpulin data,
data kan anak-anak banyak ya Bun ya, maksud saya begitu. Yuk turun gunung, ayo saya tahulah jago-jago, terus juga banyak kegiatan, tapi punten barangkali from tell you to tell you, karena kalau saya melihat pertanyaan Ibu ini aja kan udah harus dijawab dengan segala kemampuan Bu. Ya, baik, barangkali itu Bu, secara sederhana mungkin bagus, mangga itu daring bidang satu harus lari begitu kami ngedukung, tapi di sisi lain yang kalau kosong mau diapain nih? Ya, TULT yang 19 lantai mau gimana nih? Mau diapain lagi, betul. Ya, jadi tidak hanya level kita barangkali Bu, karena kalau untuk aset-aset yang besar kan tetap dikoordinir, dikelola oleh YPT. Baik, mudah-mudahan menjawab Bu Wiwin. Kalau kurang, terima kasih. Baik Ibu, lanjut ke penanya kedua, Bu Ratri, Bu Dekan kita. Monggo Bu Ratri, silakan. Terima kasih Bu Ratri sudah hadir, Bu Dekan kami yang cantik dan baik. Mohon maaf, tadi menguji sidang dulu. Baik. Sedikit Bu Rina, sebetulnya yang saya tanyakan justru Ibu sendiri tadi yang menyampaikan. Jadi saya mau mengulang lagi ini. Terkait dengan new normal model kita ya, next normal model kita itu kalau pendidikan, saya berpikir bahwa kita berharap COVID akan berhenti dan selesai. Insya Allah di akhir Mei ini, insya Allah. Ya terlambat-terlambat di akhir Juni. Gitu. Tapi ketika kemudian COVID itu selesai, apakah kemudian kita akan kembali ke perilaku lama kita, ke proses pembelajaran konvensional? Saya pikir tidak. Menurut saya, gitu ya, ketika kita kembali lagi seperti ke kebiasaan lama, artinya kita mundur ke belakang lagi. Kita sudah pada satu step yang memang kita harus dipaksa dengan segala beban, gitu kan, dengan segala resistensinya dan segala macam. Tapi saya pikir ini bisa menjadi satu new normal model kita untuk institusi, mungkin di TELU, gitu ya. Apalagi dengan adanya tantangan University of the People, di mana mereka free online, mungkin Bu Rina juga kemarin yang di-share Prof, bahwa free online untuk 100 juta student, dan itu terakreditasi. Artinya bahwa kita harus bisa menemukan satu inovasi yang baru yang bisa membuat kita bisa survive sebagai institusi pendidikan. Dan saya pikir ketika COVID selesai, satu proses online kita akan mencoba menawarkan dengan berkaca benchmarking tadi bahwa kita harus menawarkan sesuatu yang lebih murah kepada pasar. Nah, sesuatu yang lebih murah itu tentunya salah satu opsinya adalah dengan menawarkan satu sistem online. Ketika kita menawarkan satu sistem yang konvensional tatap muka, saya pikir itu akan menjadi cost kembali, gitu ya, dan akhirnya tidak bisa menekan biaya BPP mahasiswa dan lain sebagainya. Ya, mungkin yang terbayang dari saya bahwa proses online akan tetap berjalan dengan selesainya COVID dan proses pembelajaran atau biaya pembelajaran yang jauh lebih murah, dan kita bisa meningkatkan dari sisi kuantitinya, gitu ya, berharap bisa meningkatkan dari sisi kuantitinya. Nah, pertanyaan saya justru tadi yang sebetulnya Ibu juga sudah menyadari gitu. Ketika kita sudah beralih ke online, gitu ya, dengan biaya yang lebih murah, kita mau, apakah Ibu punya rencana atau planning terkait dengan infrastruktur kita gitu, yang tadi gedung 19 lantai, gedung di masing-masing fakultas, yang mungkin kalau itu dilaksanakan kondisinya akan seperti sekarang nih, sepi gitu ya, yang datang paling cuma beberapa orang. Nah, apakah kita ingin mempertahankan dengan infrastruktur yang ada atau mungkin ada rencana dari Ibu selaku bidang 2 dan rekan-rekan gitu ya, pemanfaatannya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau belajar dulu gitu ya, saya bukan pakar strategi. Dulu ketika saya belajar strategi itu, kita belajar tentang strategi jangka panjang, strategi jangka menengah, strategi jangka pendek gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah sekarang itu masih berlaku ya, terutama strategi jangka panjang gitu. Karena kita lihat, kalau saya melihat tren akhir-akhir ini kok kayaknya berubah terus gitu. Ada strategi ini belum eksekusi, berubah lagi strategi yang baru. Apakah memang seperti itu, atau sebetulnya kita masih memerlukan adanya strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang itu? Itu saya menanyakan ke pakar strategi. Terima kasih, Bu Rina. Waduh, diuji kayak sidang. Bukan. Ya, baik, terima kasih sekali Bu.
Saya bukan pakar strategi, tapi saya pembelajar saja. Masih belajar ke semua orang. Ya, baik pertanyaan Ibu tadi untuk infrastruktur. Lah itu kan aku juga nanya, Bun, pada diriku sendiri. Ayo Pak, logistik mau diapain? Tapi yang terbayang oleh saya, SSA itu tetap harus dilakukan, Strategic Situation Analysis. Whether apakah tetap di industri kita atau harus ke adjacent industry. Maksudnya ya adjacent industry apa? Industri yang berdekatan. Bisa saja kita mulai kepada properti, kan itu pasti properti ya, tapi bukan industri kita ya, bukan akademik gitu loh. Nah, industri yang berdekatan adalah properti, bayangan saya. Bisa saja jadi coworking, tapi Dayakolot itu bukan tempat bisnis begitu. Terus kalau misalnya maka startup BTP harus jadi gede gitu loh, supaya bisa jadi coworking atau ya kalau itu dari UMKM. Tapi kan anak-anak sekarang kan sudah WFH nih. Ini sih mikir seketika aja ya. Anak-anak, orang dewasa, yang sepuh, yang tua maksud saya, semua WFH. Nah, kita harus melakukan analisa dulu, nyari data, apakah daerah di Dayakolot itu banyak orang yang bekerja dan membutuhkan ketemu. Nah, itu barangkali kalau keluar. Tetapi kalau ke dalam, Bu, seperti yang saya bilang tadi, ini ICT base. ICT base itu ada hardware, ada software. Software bisa dikerjain di dalam kamar. Tapi kalau hardware, merakit robot, itu tetap harus ketemu. Contohnya AURM. Jadi kalau kata saya, ngebusnya ke sana gitu. Itu just idea ya. Tapi semua, kalau menurut teman saya, kalau kita mau bikin strategi yang benar, ya harus didukung dengan data. Oleh karena itu, barangkali kita kan resources-nya cukup banyak, Bu. Ada dosen-dosen. Dan ini, mohon maaf, kalau orang teknik, terus saya itu kan orang teknik asalnya, strukturnya ada. Tetapi pada saat masuk ke dunia sosial begitu, itu kan berarti harus bebas ya Bu ya, harus memahami bahwa manusia itu berbeda-beda dari berbagai macam aspek harus kita perhatikan. Maka kekuatan FEB yang FKB begitu menurut saya sangat diperlukan sekarang, harus banyak analisa, harus banyak survei begitu untuk mendukung ini. Nah, kalau begini saya jadi tergerak oleh Ibu. Bu, saya butuh KP anak-anak ya. Kerja praktek untuk mencari data ini. Betul, karena data demografi di sekeliling Dayakolot itu akan sangat membantu kita. Apakah gedung-gedung kita itu bisa dipakai untuk properti industri begitu. Terus satu yang yang ke dalamnya tadi FTE, FIF, how big, bagaimana yakinnya Anda terhadap suatu hardware. Kalau kata saya satu AURM kurang ya. Rasanya sih banyak, Pak. Mestinya sih banyak. Saya sih kemarin tuh masih kepikiran, contoh lah ini, Bu. Treasury itu bendahara sampai sekarang, sejak saya kerja 30 tahun di Telkom, orang bendahara itu selalu pulangnya paling akhir. Apalagi kalau tahun baru, tutup buku. Karena pertanggungan satu-satu dia lihat. Nah, saya lagi mikir nih, apakah ada robot yang bisa ngelihat AI begitu? Mudah-mudahan Pak Andri bisa begitu pakai bahasa R, bahasa apa begitu, yang bisa ngelihat, oh kalau ini udah beres, gitu. Jadi nggak usah pakai mata orang. Baik, barangkali itu. Terus jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, jangka imah ulahnya. Makanya saya tulis di depan FAS, Bu. Makanya tadi saya secara lisan beberapa kali menyatakan, let's review our rencana begitu. Jadi kalau Ibu nanya ke saya, in person, at most only 2 years in my saya. Karena punten, yang tahun ini aja sudah berubah, apalagi yang tahun depan. Tetapi kalau kita tidak punya jangka agak jauh begitu, juga nggak benar, Bu. Karena kita kan membawa orang banyak nih. Kalau orang banyak, otomatis rentang waktunya jadi agak besar. Kalau 5 tahun kayaknya udah enggak. Tapi kalau 2 tahun itu sudah, menurut saya, harus begitu. Dan makanya saya pengennya teman-teman itu memahami squad itu bukan menjadi beban sebetulnya, tetapi cara kita untuk sering berkomunikasi. Ini masalahnya. Jadi sebetulnya kan poeknya jadi lebih cepat aja gitu loh, Bun. Ya barangkali nanti ada Bu siapa di sini, Bu Apri ya.
Ketua SPPD online barangkali bisa menyampaikan, mohon maaf, waktu itu saya sampaikan kepada teman-teman squad, saya melihat bahwa di sini tuh teman-teman pada ngomong di masing-masing tempat begitu tentang keburukan, kebaikan orang lain begitu. Nah, yuk yang keburukannya duduk bareng, cari linknya, obrolin, beresin. Udah kalau udah duduk ketemu pada baik semua. Gitu. Baik, barangkali mudah-mudahan bisa menjawab Bu Ratri. Mudah-mudahan saya lulus sidangnya, Bu ya. Pertanyaannya Terima berat ya, kasih, Bu ya. Rina. Terima kasih banyak, Bu Rina, Bu Ratri. Pertanyaan berikutnya, Bu, dari Pak Abdullah, penanya berikutnya. Monggo Pak Abdullah. Baik, terima kasih. Bu, mohon izin dulu, moderator. sudah setengah 3. Jadi apakah Ibu berkenan untuk melanjutkan? Mangga, kalau saya bisa menjawab, mangga. Kalau nggak bisa menjawab, ya lanjut. saya. Siap. Monggo Pak Abdullah, lanjut. Baik, terima kasih Bu moderator dan Bu Warek. Saya mohon izin. Terima kasih, menarik sekali. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Warek ini. Jadi saya merasa lebih fresh karena mappingnya begitu jelas gitu. Semua tentang strategic management dipaparkan di sana. Meskipun tadi selayang pandang, tapi akhirnya saya mengingat kembali apa-apa yang pernah dipelajari. Mohon maaf kalau pertanyaan ini cukup receh nih pertanyaannya, ada 2, Bu. Yang pertama terkait dengan bisnis strategi ya. Kalau sekarang kan lagi heboh nih antara Gojek dengan Bluebird ya, di mana kedua-duanya itu mereka saling bersaing untuk saling menguasai gitu. Di mana Gojek membeli 411 miliar sahamnya Bluebird, sementara Bluebirdnya juga melepas 420 miliar terhadap Gojek. Artinya dua korporasi ini berusaha untuk menguasai, untuk memenangkan pasar yang ujung-ujungnya pasti terkait dengan market power seperti itu ya. Dimana ketika satu institusi menguasai market power yang tinggi, maka dia akan mencapai satu pemenang dalam kompetitif bisnis gitu. Nah, yang jadi pertanyaan terkait hal demikian dalam tadi pilihan strategi yang diambil oleh bisnis itu kan ada yang namanya kooperatif, ya kan, ada kompetitif dan juga ada satunya apa tadi saya lupa. Komparatif strategi. Nah, kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu bisa berkooperatif, pertanyaannya kemudian mengapa harus saling berkompetisi gitu. Ini ngelihat kasus dari Gojek dan Bluebird, mana yang diuntungkan ya kan? Ketika Gojek berhasil membeli saham yang sangat banyak dari Bluebird, sementara Bluebird hanya sebagian kecil saja dari induk perusahaannya. Jadi siapa sebetulnya yang diuntungkan nantinya akan berkembang seperti apa. Kemudian pertanyaan receh saya yang kedua ini Bu, terkait dengan psikologi. Jadi kita lagi trennya tentang behavioral. Dalam behavioral strategi mungkin kita melihat apakah ada suatu kemungkinan yang namanya subsidiari itu terlepas dari holdingnya gitu. Ketika anak perusahaan itu mampu mencapai valuation yang sangat tinggi dan bahkan mungkin mendekati dari induk perusahaannya, dan kemudian dia punya strategi untuk lepas dari induknya, apakah itu mungkin terjadi dalam pembahasan strategic management ini? Ya mungkin itu saja Bu. Terima kasih Bu. Baik Pak Ab, itu mah bukan receh, susah saya jawabnya. Oh gitu, aduh mohon maaf, bukan bermaksud untuk menyusahkan. Ya apapun, ya jangan sebut receh. Pertanyaan apapun pasti bermanfaat Bapak. Amin. Baik. Bapak punten, kalau Bapak melihat ada komparatif strategi, ya, ada kompetitif strategi, sama ada kolaboratif strategi, itu sebetulnya tergantung dari masing-masing company. Apakah dia merasa kuat? Apa dia kompetitif enough? Kalau dia kompetitif, maka dia akan gebuk terus. Enggak. Tapi kalau dia merasa istilahnya superior, kalau dia merasa superior begitu, competitive advantage-nya merasa lebih bagus, pastilah dia sudah berhitung begitu ya. Makanya Gojek itu berani membeli gitu kan. Sementara di sisi lain Bluebird juga melakukan evaluasi yang sama, melakukan analisa yang sama, dan merasa juga dia punya competitive advantage gitu. Makanya mereka berkelahi. Nah, kalau salah satu merasa superior dan satu merasa inferior, nah biasanya yang inferior akan mau mengalah begitu.
Atau misalnya ini kita ada incumbent yang besar, ada new entrant yang kecil-kecil, dia merasa inferior. Mereka kolaboratif, Pak. Oke. Contoh ATM bersama tuh dulu kan ada yang kecil-kecil, dia kolaboratif karena dia merasa inferior. Dia mau melawan yang besar. Tetapi jadi artinya gini, kalau aku merasa less, aku rangkul. Tapi kalau aku merasa di atas, aku gebuk. Sederhananya gitu, Pak. Barangkali ini bahasa awam saya jawab ya. Iya. Terima kasih. Nggak tahu nih. Kemudian kalau psikolog saya tidak ahli behavioral strategi, Pak. Tetapi kalau Bapak tanya, apakah suatu anak perusahaan boleh melepas? Ya boleh, Pak. Siapa yang melarang? Nah, kalau kita lari ke Telkomsel sendiri sebetulnya, kalau kalau kebetulan saya ada di dalam, Pak, yang kelihatan memang seperti itu. Tetapi di dalam itu banyak dibantu oleh Telkom. Ya, ada network, namanya apa sih? Apa sih namanya Pak Ama? Yang ya investasi Telkom Group keluar besar, tidak hanya untuk Telkom. Karena kalau network kan tidak melihat operator sebetulnya kan Pak ya. Tidak melihat mobile, tidak melihat fixed broadband begitu. Nah, dibangun bersama-sama supaya efektif dan efisien. Itu dibangunkan oleh Telkom parent begitu bersama dikoordinir oleh Telkom parent. Di situ Telkomsel bisa lebih murah gitu. Jadi kalau Bapak kalau saya tarik ke practices-nya begitu ke contohnya ya boleh Pak siapa yang bisa melarang sepanjang itu regulasinya boleh, kemudian kerjasama di antara dianya juga tidak melarang, ya why not? Oke. Gitu. Jadi kembali ke kerelaan dari induk atau parent-nya ya Bu ya. Apakah dia akan melepas atau tidak gitu ya? Iya. Tapi pertanyaannya ya itu kalau induknya dari awal-awal udah bikin artinya hak dan kewajiban dari para pihak kan harus diindikan juga, harus dilihat. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Itu, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Siapa lagi? Pak Palti ya? Pak Palti ya. Ini kesian, anak-anakku nggak ada yang tanya ya. Ya, Bang. Kemana, Bang? Ya, selamat sore, Bu Rina. Selamat sore, Bang. Aduh, sehat sekali. Ya, sehat dong, Bu. Pertama saya ucapin selamat ulang tahun buat Ibu ya. Buat Ibunya Ibu. Saya sampaikan semoga sehat ya. Sampai berapa tahun pun, tapi itu adalah kita syukuri. Kemudian yang kedua, karena Ibu tadi menyinggung tentang gedung kita yang lagi dibangun, dari tempat saya lain ini saya selalu lihat itu, gedung itu yang apakah dia bergerak atau tidak, yang dilakukan sama PIP ya. Apa namanya itu ya dia bergerak atau tidak gitu, selalu saya lihat, oh sekarang udah bergerak lagi. Beberapa hari dia diem. Dan doa saya, kapan saya datang ke sana ya, itu doa saya. Mudah-mudahan itu akan terwujud, Bu, di Telio. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya selamat menjalankan bulan puasa kepada teman-teman semuanya. Semoga lancar pada hari ini. Yang berikutnya, terkait dengan materi Ibu, menarik sekali ya. Tapi saya ingin bertanya karena penting juga ini untuk perguruan tinggi yang lain ya. Karena nggak mungkin kita berdiri sendiri, hidup sendiri sebagai perguruan tinggi yang besar, tapi harus juga didukung oleh perguruan tinggi yang lain. Kita bisa kerjasama, riset, kita bisa kerjasama dari sisi pengabdian masyarakat. Sebab kalau teman itu nggak nyaman juga dalam dalam sebuah industri pendidikan. Kira-kira ada nggak asumsi-asumsi yang Ibu gunakan di dalam membuat materi ini ya. Asumsinya misalkan nih, asumsinya jumlah mahasiswa kita sekian, inflasi kira-kira sekian, pendapatan per kapita, ada nggak Bu Rina? Terima kasih Bu. Itu mah tidak sulit. Kalau menurut Bu Rina pasti punya, saya nggak punya angkanya. Ya. Nggak, saya langsung aja jawab, tidak punya angkanya. Saya malah nanya ke orang finansial dong. Nah, pertanyaannya untuk kerjasama dengan perguruan tinggi lain, apakah ada requirement angka begitu ya, Bang? Sampai dengan saat ini saya tidak punya, tapi mungkin di bidang Bu Rina berapa sih?
Bu Rina 4, bidang 4 mungkin. Ya, mungkin ada. Tapi kembali lagi Pak Palti, saya balik lagi, yang kami anggap jago-jago pendekar itu kan ada di dosen-dosen. Ya, barangkali mohon dibantulah rektorat ini. Jangankan mikirin yang jauh-jauh. Ngejar target yang ada di RK aja udah setengah mati deh. Jadi kayaknya semangat Bu, semua semangat. Kalau saya mohon izin barangkali memang bidang 2 juga cukup banyak memakan waktu, dia sangat operasional begitu. Tapi saya merasa karena saya di strategic management, aduh ini yang ke depan siapa ya gitu loh. Kerasa nggak Bang? Iya. Jadi saya merasa FEB itu kalau untuk saya in my opinion is my soulmate to make this tell you to the long run begitu loh. So we need, karena kita mau kemana itu kan harus berbasis info itu ada data yang telah diolah gitu. Nah, sekarang abang aja nanya sama saya, Bu Rina punya enggak? Kagak punya gue, gitu loh Bang. Nah, tetapi kalau Bapak bilang harus kerjasama, ya harus kerjasama. Karena kemarin juga ini mungkin agak tidak nyambung dengan pertanyaan abang. Pak Prof. Uman itu bilang sama saya, sama kita semua, jangan lupa Anda adalah perguruan tinggi yang sudah mandiri ya, dan harus ngajak perguruan tinggi yang lain yang di bawah Anda untuk naik. Nah, menurut saya ini perlu ya, Bu Ratri ikutan dengar pasti ya, PT yang mana, perguruan tinggi yang mana sih? Karena kalau saya sangat yakin, the more you give, the more you get. Ngasih ke bawah nanti dari atas dapat. Kalau nggak strateginya gitu aja. Betul Bu, karena gini maksud saya, kenapa tadi saya tanya, karena kan kita tidak mungkin berdiri sendiri kan. Artinya TLU main cerang sorangan gitu ya, nggak bisa. Artinya berapa sih, karena perguruan tinggi yang lain itu sedang kebingungan Bu. Ini berapa sebenarnya jumlah mahasiswa itu ke depan? Kalau TLU mereka anggap mereka sudah punya karena tahun lalu sudah mendapatkan mahasiswa yang banyak. Kami ini target kita nggak kecapai jumlah mahasiswa itu ya dari tempat lain. Nah, bagaimana dia bisa kerjasama dengan kita kalau dia pun tidak tumbuh kan gitu kan, tumbuh. Nah, ini bagi saya apa namanya itu ya, boleh ya, boleh pelajaran ya, buat pelajaran. Ini teman-teman kita perguruan tinggi yang lain melalui Prof. Uman sering chat saya, Pak Pati tolong bantu ini. Aduh, kumaha bantuna gitu ya. Dan kita juga nggak tahu nih gimana lewatnya, bagaimana gitu. Itu loh Bu Rina. Pak Pati ini kayaknya nyambung dengan Pak. Mohon maaf kalau saya salah ya. Iya, dengan Abdullah. Saya dari bisnis ya, masuk ke non-profit lah. Sepanjang jadi kalau di industri itu kan ya kita selalu kompetitif begitu loh Pak, berusaha untuk menjadi number one. Nah, sementara kalau di akademik seperti yang Bapak sampaikan dan kemudian saya juga diingatkan ya harus berbagi begitu, ini agak berbeda. Nah, tapi saya jadi nanya dulu saya, apakah playing ground-nya adalah sama apa tidak? Kalau jawaban saya sendiri tidak gitu loh. Nah, pertanyaan Bapak, kita ini kalau saya sih, kita punya, Bapak kalau nanya angka saya nggak tahu kapan kita ngajak teman apa enggak. Nah, kalau sekarang sih sebetulnya posisi kita kan lagi kompetitif banget Pak. Orang belum pakai daring begitu kita udah tinggal pakai kan. Iya betul. Jadi artinya kita ada posisi di atas begitu loh. Nah, jadi kalau mau gebuk bisa begitu, sangat bisa begitu loh. Tapi seperti Bapak tadi sampaikan, itu ada batasnya enggak? Lah, si profesor tadi itu yang 100 juta itu Bu Ratri, University of People, ya gratis kan, 100 juta. Nah, artinya kita juga harus melihat apakah itu akan menjadi saingan kita atau gimana. Jadi kalau kata inilah strategic decision, Pak. When that is paradox, it's strategic. Kita harus kayak dia gitu ya. Dimana kita harus habis-habisan, sementara di sisi lain kita punya keinginan untuk mengajak perguruan tinggi yang lain. Tapi artinya saya alhamdulillah Pak Pati kan punya kita semua pada gamang begitu ya. The gamangers ini pada duduk, pendekar-pendekar
bikin lagi. Ambiars, Bu. Ambiars. Inilah ya, itu bukan luar biasa Didi Kempot ya. Baik Bang, barangkali tidak seklir yang Bang inginkan gitu. Tapi terima kasih Bu Rina. Ya. Atur nuhun Bang, ya terima Ya, kasih. semangat Bu di jajaran 2. Amin. Mohon izin Bu, masih ada 2 penanya. Jadi mohon izin bagi Pak Ama dan Mas Tejo, tolong pertanyaannya satu saja karena kita sudah di jam 3 kurang 15 menit. Takut tidak cukup. Ya. Jadi mohon satu penanya aja. Monggo silahkan Pak Ama. Pak Guru bertanya ini. Monggo Pak. Mute-nya Pak, mute-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Aduh, selamat Bu Rina ya. Jadi ini bisa menjadi bagian dari tell you secara langsung ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kan enggak secara langsung. Nah, ini secara langsung. Dosennya tidak dedicated ya, Pak? Iya. Nah, sekarang nanti dapat target dari Bu Farida itu kan, Japung ya Bu ya. Iya dikejar. Iya. Baik, karena waktunya tadi, saya hanya ingin belajar lagi dari modelnya Profesor Suherli tadi, yang CCC tadi kan. Kalau tidak salah karena kecil sekali, karena sudah mata oversec kan gitu ya. Itu saya melihat C yang paling ada C7 tadi ya. Oh ya. Nah, mohon nanti Ibu di situ di zaman sekarang ini mudah-mudahan sudah ada di situ tapi saya nggak ngelihat adalah C yang berikutnya yaitu kreatif. Ya. Di zaman sekarang dengan uncertainty business itu kata kuncinya ada kreativitas di situ atau bahasa lain adalah innovation. Once itu tidak ada, ya sudah itu seperti hal yang biasa saja kan, as usual kan gitu. Nah, ini mohon mungkin ada klarifikasi karena muridnya Profesor Suherli kan mesti bisa mengklarifikasi. Murid Pak Ama juga, ya gitu. Nah, saya belum lihat. Mudah-mudahan mah ada tadi ya, tapi saya belum lihat kreatif C berikutnya. Ya, saya jawab ya Pak. C-nya ada 7. Itu yang pertama, yang terakhir. Mana ada tadi C? Kan cuma satu pertanyaannya, Bapak Teh. Oh, boleh. Gitu. Nah, sekarang penjelasan aja boleh, yang boleh, kedua. Boleh lah buat Pak Ama. Bu Farida boleh nggak? Monggo, Bu Farida yang bertanya. Ya, penjelasan aja, karena ini menyangkut nasib kita sebagai dosen, ya kan? Tadi disampaikan pendapatan kan cenderung menurun tadi. Growth. Sementara kebutuhan kita kan cenderung meningkat. Artinya kesejahteraan dosen juga cenderung meningkat. Yang tadinya Wadek 2 naiknya itu Avanza, tentu saja jadi Wadek tentu bukan Avanza lagi kan gitu. Amin. Atau lanjutannya. Itu kira-kira apa yang harus tell you lakukan itu ya. Sementara marketnya besar sekali. APK-nya itu belum sampai 30% di Indonesia ini kan. Nah, disampaikan oleh Pak Palti tadi kan gitu. Apa yang harus kita perbuat? Mengingat kalau itu turun tidak segera kita atasi, wah bahaya itu. Bisa-bisa nanti berkurang ini kesejahteraan kita sebagai warga tell you kan begitu. Nah, itu kira-kira. Karena itu penting sekali buat kehidupan rakyat tell you ini. Ya, monggo Bu Rina. Ya, itu aja lah Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan tell you semakin sukses, Bu Rina sehat walafiat, jadi bisa mengawal bisnisnya tell you ini dengan baik. Amin. Ya, Pak Ama juga ya. Amin, amin. Bu Farida, ini slide saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Pak, yang Bapak tanya adalah inovatif atau kreatif dari internal ya? Dari company ya? Iya. Kalau ini adalah external analysis, Pak. Iya, yang bawah itu, yang C itu ya. Jadi eksternal itu maksudnya demikian. Sebentar.
Kebaca, Pak? Kebaca. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Iya. Ini semua 6C kecuali company adalah eksternal. Gitu loh. Nah, kalau Bapak tanya, orang lain juga kreatif kok, kalau orang lain juga inovatif kok, adanya di sini, Pak. Changes itu ada di pastel ya, di pastel, terutama di teknologi barangkali ya, oke, ekonomi segala macam. Nah, kalau yang Bapak tanya di internal, maka yang bisa menjawabnya adalah di sebentar gambarnya nih. Ya, ini Bapak. Semua bisnis unit atau profit or non-profit begitu, ini punya functional yang mendasar ada 4 seperti saya bilang, marketing, operation, human capital, and finance. Procurement kalau dia makin besar perlu procurement, kemudian dia harus punya IS karena digital era, dan yang terakhir R&D ini sejak dulu selalu ada, Pak. Inilah yang memberikan growth, disinilah inovasi, Pak. Gitu, Bapak. Barangkali itu penjelasannya, jadi sudah ada. Jadi teori dari para pakar strategic management memang sudah melihat bahwa suatu organik, mau makhluk hidup maupun organisasi begitu, menyatakan hidup kalau growth ya Pak ya. Itu kan ajaran Pak Amal. Dan growth itu sumbernya adalah dari inovasi. Inovasi ada kalau kita melakukan research and development. Istilahnya dulu R&D. Baik, barangkali itu jawaban untuk yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, itu sudah kami lakukan itu di Rapim, Pak. Jawabannya adalah TF itu 83%, dan NTF hanya 12 berapa sih? 87-88% tahun lalu begitu. Dan hanya antara 12 dan 13 NTF. Nah, di ke depan untuk mengakomodasi bahwa bukan customer, kita tahu apa sih, mahasiswa itu relatif sekarang growth-nya mulai turun. Bukan besarannya turun, Pak. Growth-nya turun. Ya, jadi kalau product life cycle berarti sudah di maturity begitu, Pak. Tapi belum ke decline. Kita sudah mulai melandai. Nah, kalau dari kacamata revenue, maka yang diusahakan adalah dari NTF, Pak. Makanya tadi saya sampaikan tahun kemarin itu 12-13%, proporsinya di tahun ini kita lonjak menjadi 17%. Tapi sayangnya COVID melanda. Mangga. Itu ada makanan buat buka tuh. Jadi itu Pak, dari kacamata revenue kita ingin meningkatkan NTF. Makanya punten sekali NTF, non-tuition fee. Halo? Ya. Termasuk dari punten sekali ada pendapatan-pendapatan dari rekan-rekan secara tim maupun secara individu mungkin yang tidak tidak dicatatkan begitu melalui program kemarin NTF. Tadinya sih pengen revenue gross Pak, kemudian supaya pendapatannya besar begitu, ini masalah performance juga. Tapi ternyata dari kacamata pajak akhirnya yang dicatat hanya ad-nya aja. Nah itu upaya kecil kita lah Pak, dari upaya-upaya dari para dosen maupun timnya begitu. Sementara kalau yang lebih besar dari kantin kemarin tim Logas alhamdulillah sudah bisa tanpa keramaian begitu, tanpa keributan begitu, karena setelah dievaluasi sharing mereka itu relatif paling rendah begitu di area Bandung ini begitu. Nah sehingga kita coba ngobrol Pak Taufan, alhamdulillah itu sudah menunjukkan perbaikan, kemudian ada juga kualitas yang kita minta dari mereka, termasuk ngecek makanan begitu. Apa sih Pak Taufan namanya? Dicek apa ya? Ya pokoknya dicek sanitasinya lah begitu. Nah, itu sudah bisa meningkatkan. Jadi sebetulnya kalau COVID nggak ada, itu 20 targetnya 22, kalau nggak salah, kita outlook-nya mau 25, Pak. Gitu loh. Itu dari NTF. Nah, sementara kalau dari TF, Pak YPT 1, Pak Dwi Sasongko itu menyatakan memang kedokteran itu agak telat.
saya share barangkali sedikit waktu saya datang kembali ke YPT dan lapor kepada masuk ke TELU, kemudian kalau nggak salah saya datang lagi ke Cisanggarung, saya lapor ke beliau, Pak, kayaknya saya salah ya masuk ke TELU, kenapa emang lemaknya sudah nggak ada, saya bilang gitu. Beliau ketawa. Dan di Rapim kemarin beliau mengulangi kembali bahwa memang kedokteran yang sumber the second curve of us begitu itu agak terlambat. Baik, barangkali bisa menjawab Pak Amah. Ya. Baik Bu, karena waktunya semakin dari Pak Tejo. Ya, karena waktunya semakin habis, kita tutup dengan pertanyaannya Mas Tejo. Mas Tejo, singkat padat jelas ya. Monggo Mas Tejo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Tadinya saya ada beberapa pertanyaan, tapi karena kayaknya udah mepet ya Bu, satu aja Bu. Saya nyambung dari yang punyanya Bu Ratri tadi. Betul, jadi kan kita sekarang sebetulnya setelah dipaksa WFH ini, ternyata kita bisa, Bu. Mungkin memang agak melambat karena kita perlu kemarin adaptasi dulu dengan bagaimana caranya kita bisa tetap berkoordinasi dengan baik tanpa harus tatap muka. Nah, nantinya, Bu, ketika misalnya pandemi ini sudah turun, apakah memungkinkan nantinya kita menerapkan blended work time gitu, Bu? Misalnya contohnya ya, Senin sampai Kamis kita harus wajib ke kantor, nanti Jumat mungkin kita bisa kerja di mana aja. Sebetulnya itu aja sih, Bu. Nah, itu juga nggak cuma buat dosen, tapi bisa buat TPA juga. Terutama yang mungkin ada beberapa teman-teman yang di BTP atau di riset, bahkan di SDM gitu. Mungkin saya gitu, pengalaman juga, ada yang saya itu efektif ketika memang saya sehari ngantor di LLDikti misalnya gitu. Karena memang harus intens di sana. Karena kalau nggak kita tungguin tuh kadang yang kita titipkan pekerjaan di sana itu tertimbun gitu. Apakah memungkinkan? Sebenarnya sederhana itu sih Bu. Dan nanti mungkin penerapannya seperti apa regulasinya? Gitu sih Bu. Untuk kompetitif kita sih Bu, lebih ke situ. Itu aja Bu Rina. Jawabannya mau singkat mau panjang. Kalau satu kata memungkinkan, ya. Tapi kita kan punya regulator di atas. Kita sangat boleh mengusulkan. Tolong dicatat apa pros cons-nya kondisi seperti sekarang, Pak Tejo. Kalau saya sih saya melihat contoh kalau untuk FTE maksa harus masuk karena tadi perangkatnya mahal dan tidak bisa dipakai oleh siapa saja gitu sehingga dosen sama mahasiswa mesti masuk begitu. Dan mungkin yang robot-robot seperti tadi harus dirakit begitu. Nah, tetapi FEB, FKB nggak minta tuh. Ya, Bu Ratri. Jadi kalau kata saya punten, ya, apakah saatnya sekarang harus semua standar? Let's ask about that gitu menurut saya. Ya, Pak, barangkali ini PR buat kita, Pak Kiki dan Pak Tejo, buat kita semua lah. Dan kalau di Telkom itu new way of working, new wow gitu ya. Itu salah satunya itu ya dari dulu itu udah ada satelit, ada working from home gitu, ada co-working. Memang sudah di steppingkan ke arah sana. Cuman karena kita seperti ini momentum kan inersianya selalu kalau diem ya diem, kalau lagi jalan ya jalan. Nah, kemarin itu kayaknya konvensionalnya masih ketarik terus. Sekarang udah ketarik ke sana. Jadi kalau kata saya sebetulnya sih memang harus ada review strategik nih gede-gedean gitu. Mungkin kita perlu inisiat dari kita aja tuh Bu Ratri yuk. Ya. Baik, sedikit menambahkan Bu Rina mungkin. Sebetulnya kalau skema tentang WFH, work from anywhere lah ya, WFA dan juga flexible working arrangement itu sangat memungkinkan, apalagi terminologi ini sebetulnya sudah lama ya. Dan saya baca beberapa teori bahwa penerapan ini dalam satu korporasi atau organisasi itu memungkinkan, tapi tidak bisa semua. Artinya ada divisi-divisi yang memang bisa menerapkan, ada divisi-divisi yang memang sifatnya blended gitu ya, harus bergantian, dan ada divisi yang mungkin bisa
dia dengan work from anywhere gitu ya. Tapi memang ada indikator-indikator tertentu. Nah, seperti misalkan nanti kita coba share ya. Jadi kriteria apa sih satu divisi itu bisa menerapkan blended? Kriteria apa satu divisi bisa menerapkan 100% free gitu ya, working from anywhere gitu kan, dan kapan itu bisa dilakukan. Itu sebetulnya sangat-sangat memungkinkan, cuman memang karena ini kan kita masih awal dan kita berproses, sebetulnya bisa paralel dengan kita mencoba untuk menggali data-datanya gitu. Mungkin di level tell you saja dulu. Kita coba identifikasi, kita bikin satu kebijakan gitu ya, dan kita trialkan gitu, kita uji cobakan. Artinya kalau memang itu bisa, ya bagus. Kalau kita lihat mungkin dari sisi cost-nya, efisiensinya, dampak produktivitasnya, dan lain sebagainya. Itu sih. Yes. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, Bu Ratri, terima kasih banyak pencerahannya Bu Rina. Prakteknya di kita mudah-mudahan menjadi insight yang baik buat kita semua, baik kita yang di dalam maupun beberapa peserta yang dari luar. Mudah-mudahan jadi pencerahan yang bisa membawa kebaikan buat kita semua. Terima kasih sekali lagi. Saya nggak usah menutup dengan kesimpulan, tapi intinya strategic is about adaptif ya Bu ya. Kita harus adaptif terhadap perubahan lingkungan. Kalau kita nggak mau adaptif ya kita akan ketinggalan zaman. Jadi bagaimana kita harus bersikap seperti mau menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, itu yang paling penting dari seluruh hal yang dicatatkan dalam poin-poin tadi. Baik Bapak Ibu, saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rina, Bapak Ibu semuanya. Bu Rina, rekan-rekan semuanya, Bu Farida, Waalaikumsalam warahmatullahi Pas Adan ya Bu ya. Alhamdulillah tidak motong. Bu, rekor loh Bu, 100 berapa pesertanya? 102. 102. Oh, alhamdulillah. 107 tadi. Oh, tadi ya sempat 107. Ada yang ada live. Ya, 110. Teman-teman jangan lupa, bukan 107 aja, Bu. Jangan lupa juga teman-teman untuk mengikuti webinar dengan MM, Bu, ya Bapak Ibu Siap, sekalian. Bu. Ya. Siapa? Oh iya. Ikut, Pak. Ada pembukaan fintech, MM fintech kita. Ya, siapa? Aduh, pengen banget deh ikutan ilmu-ilmu teh, Pak Alti. Ya. Tapi sekarang nanti ditanya lagi, kenapa nggak ikutan yang alumni? Aduh. Ya, Baik, Bu. Bapak Ibu, mohon pamit semuanya. Terima kasih banyak. semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ada Tisa. Halo. Ibu selamat ulang tahun. Maya, makasih. Selamat ulang tahun ke Mami ya. Nuhun, Mbak Win, nuhun. Mata anak nutup hiji karunya. Karunya Tisa. Oh, itu Kali bukan poin karena pegawai. bukan? Oh. Hah? Iya, Ibu. Syaratnya kena. Oh, iya. Ya. Pak Diki, Ya, Bu. punten kalau bisa diterusin itu yang sharing internal dilanjutin aja tuh, Kang. Oh, iya. Ya. Iya, Bu. Aku izin ya. Udah ada izin ya. Sudah, assalamualaikum. Jazakallah khair, Neng. Nuhun, Mbak, nuhun. Assalamualaikum. Salam. Udah difoto ini teh.